Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlasin Azharawi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan hasil dari penelitian saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Deep Learning dengan judul klasifikasi mata melalui citra fundus retina mata menggunakan Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. Ada pula sebelum lebih jauh membahas tentang masalah yang saya ambil, tentang penyelesaian masalahnya dan lain-lainnya. Di sini ada pula hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil masalah ini. Dan tentunya teman-teman sudah tahu bahwasannya pada era digital ini manusia kita kerap sekali menggunakan gadget untuk melakukan aktivitas-aktivitas kesehari-harian. Dan tentunya gangguan penglihatan menjadi masalah kesehatan global yang sangat berdampak besar terhadap kualitas hidup kita. Dan dikutip dari WHO bahwasannya lebih dari 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan. Dan sekitar 1 miliar kasus sebenarnya dapat dicegah dengan deteksi dini. Dan itu juga menjadi awal saya mengapa mendasari sebagai untuk penelitian ini, bahwasannya melalui analisis citra fundus mata ini kita dapat menggunakan teknologi kecerdasan buatan khususnya deep learning dengan convolutional neural network dapat berpotensi membantu diagnosis otomatis yang cepat dan akurat. Dan maka dari itu juga penelitian saya ini membandingkan beberapa arsitektur CNN seperti ResNet 50, VGG19, DenseNet 121, dan EfficientNet BO. Untuk klasifikasi citra fundus retina pada dataset saya yang sudah saya cari sendiri. Dan juga pada penelitian ini saya bertujuan untuk menentukan arsitektur CNN mana yang paling efektif dalam mendeteksi penyakit-penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik. Dan pada hasilnya juga saya mengharapkan bahwasannya sistem yang dikembangkan untuk deteksi dini ini dapat mendukung secara akurat dan efisien berbasis AI, terutama untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah dengan keterbatasan dari tenaga medis. Selanjutnya juga berdasarkan hal yang melatar belakangi saya pada penelitian ini, ada juga rumusan-rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian ini. Ada di poin pertama bahwasannya saya ingin performa masing-masing dari arsitektur CNN seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat mengklasifikasikan berbagai macam penyakit mata berbasis citra fundus retina mata dan bagaimanakah hasil dari klasifikasinya tersebut. Yang kedua, ada pula arsitektur CNN mana yang sudah saya gunakan tersebut pada penelitian ini yang paling baik khususnya terhadap klasifikasi penyakit mata pada penelitian ini. Dan juga ada poin ketiga di mana tentunya sebelum saya melakukan pelatihan dan juga penelitian lebih lanjut, saya pastinya melakukan teknik pengolahan data yang beragam-ragam, dan saya ingin menilai seberapa banyak dan sejauh mana efektivitas pengolahan data yang sudah saya pilih seperti argumentasi data dan hal-hal lain dalam meningkatkan akurasi model yang sudah saya buat nantinya. Selanjutnya di sini juga seperti pada rumusan masalah tersebut dan juga latar belakang ada juga tujuan penelitiannya teman-teman. Yang mana yang pertama untuk menganalisis performa masing-masing arsitektur CNN tadi yang sudah saya sebutkan dalam mengklasifikasi penyakit mata. Dan juga yang kedua ada mengidentifikasi arsitektur CNN yang memberikan tingkat akurasi terbaik manakah dalam mendeteksi penyakit mata. Dan yang ketiga ialah mengevaluasi efektivitas dari teknik-teknik yang sudah saya gunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil saya menganalisis dari beberapa jurnal, beberapa paper yang sudah ada sebelumnya, dari beberapa penelitian yang ada sebelumnya, di sini saya menentukan metode penelitian pada penelitian saya ini, di mana yang pertama saya tentunya harus mengumpulkan dataset yang akan digunakan pada penelitian ini. Setelah data saya sudah terkumpul, di situ saya akan mengolah datanya dengan beberapa teknik seperti preprocessing, augmentasi, resize, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya setelah data selesai diolah sebagaimana rupanya, di situ saya akan melakukan training model untuk beberapa arsitektur yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga di sini setelah training model sudah selesai, ada pula hasil dan evaluasi dari model yang sudah
selesai dibuat tadi. Oke, kita masuk ke pengumpulan data teman-teman. Jadi setelah saya mencari beberapa data, di sini saya akhirnya menentukan bahwasannya data penelitian yang saya gunakan merupakan jenis data sekunder berupa citra fundus retina mata yang berformat JPEG atau PNG yang diperoleh dari platform Kaggle teman-teman. Dengan yang mana alasan pemilihan saya juga bahwasannya untuk penelitian saya ini sangat-sangat mengefisiensi waktu saya dan dapat mudah diakses karena platform Kaggle sendiri merupakan platform yang terbuka teman-teman. Dan juga kualitas data juga sudah terstandarisasi setelah saya lihat dari review dan juga saya analisis untuk data-data yang sudah saya dapatkan dari Kaggle itu sudah terstandarisasi dan kualitas datanya sudah terjamin teman-teman. Dan juga legal untuk digunakan untuk tujuan akademik karena lisensinya tadi sudah terbuka untuk dari platform Kaggle ini sendiri. Dan untuk data yang sudah dikumpulkan seperti ini teman-teman contohnya, dan untuk jumlah dan kategori datanya itu ada total 4.217 citra fundus retina mata yang dengan 4 kelas yakni retinopati diabetik, katarak, glaukoma, dan mata normal. Dan juga selanjutnya ada beberapa relevansi medis yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri, dan juga ada juga kualitas dan kelayakan dari data-datanya meliputi resolusi tinggi, mendukung ekstraksi data dan segala macamnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan data teman-teman. Di sini pada tahap pengolahan data tentunya ada beberapa teknik yang akan saya gunakan, yakni ada dari segi pre-processing, ada augmentasi data, dan juga ada splitting data untuk nanti training modelnya teman-teman. Jadi kita masuk ke pre-processing di sini. Pada tahap pre-processing ini sendiri saya melakukan 3 teknis, yakni pertama membersihkan data dari contohnya sebagai menghapus citra-citra yang buram, rusak ataupun tidak relevan. Dan karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya juga kualitas citra dari data tersebut sangatlah penting untuk training model nantinya. Yang kedua, ada resize data, di mana seperti namanya sendiri, seluruh citra yang sudah saya kumpulkan tadi diubah menjadi keukuran 224 kali 224 pixel. Yang mana ukuran ini merupakan input layer CNN sesuai tanpa distorsi signifikan. Dan selanjutnya ialah ketiga, ada normalisasi nilai pixel, yang mana pada seperti namanya yakni mengubah intensitas RGB ke skala terstandarisasi untuk CNN teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini ada augmentasi data, yang mana sudah saya sebutkan sebelumnya ada 3 tahapan. Di sini kita masuk ke tahapan kedua untuk pengolahan data, yakni augmentasi data. Dan seperti namanya, augmentasi data ini sendiri merupakan berguna untuk meningkatkan keragaman citra dan mengurangi risiko dari overfitting pada saat training model nantinya. Yang mana teknik augmentasi yang saya gunakan dan saya terapkan pada penelitian kali ini meliputi rotasi horizontal, rotasi vertikal, dan juga rotasi 90 derajat. Sehingga model dapat belajar dari variasi sudut pandang yang berbeda. Dan juga penerapan augmentasi rotasi dapat meningkatkan performa klasifikasi citra medis hingga 10%. Itu sudah berdasarkan penelitian sebelumnya juga dari Babaki dan kawan-kawan pada tahun 2023 teman-teman. Jadi di sini juga ada data setelah diaugmentasi dengan masing-masing labelnya sendiri. Untuk katarak menjadi 1310 jumlah, diabetik retinopati menjadi 810 jumlah, glaukoma menjadi 1224 jumlah, mata normal menjadi 1704, dan totalnya menjadi 5048 jumlah teman-teman. Selanjutnya pada tahap terakhir untuk pengolahan data yang saya gunakan pada penelitian ini ialah splitting data. Tentunya pada penelitian ini dataset yang sudah diaugmentasi tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data pelatihan sebanyak 80%, data validasi sebanyak 10%, dan data uji sebanyak 10%. Yang mana pemilihan ini dilakukan dengan mempertahankan proporsi label agar distribusi antar kelas tetap seimbang, sehingga pendekatan ini sejalan dengan praktik umum dan dalam penelitian klasifikasi secara medis, dan juga sudah diteliti juga oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya, dan sudah cukup terbukti bahwasannya teknik ini dapat meningkatkan klasifikasi secara medis. Dan setelah data dibagi pun ini merupakan hasil data yang sudah dibagi dari data latih, data validasi, dan data uji.
Masing-masing bisa teman-teman lihat pada PPT yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya kita masuk ke poin penting pada penelitian ini, yang mana ini merupakan hal utama yang dilakukan pada penelitian ini, yakni training model dari arsitektur CNN, yakni DeskNet, EfficientNet, dan ResNet, dan juga VGG19 yang saya gunakan pada penelitian ini. Dan dengan parameter dan konfigurasi penelitian yang sama supaya menjaga konsistensi perbandingan dari masing-masing arsitektur. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya konfigurasi dan parameter pelatihan pada masing-masing arsitektur sudah diterapkan sama. Untuk parameter itu sendiri, seperti yang sudah saya tampilkan di sini, menggunakan optimizer Adam, loss function cross entropy loss, learning rate sebesar 0,0001 dan jumlah epoch sebanyak 50. Dan keempat model ini saya latih tidak menggunakan Britton Wake, sehingga seluruh bobot jaringan diinisiasi dari awal untuk menilai kemampuan arsitektur murni untuk mempelajari fitur citra retina mata itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya ialah ada hasil training saya pada penelitian kali ini. Jadi untuk model DNSet ini sendiri, seperti yang teman-teman lihat pada PPT yang sudah saya tampilkan, bahwasannya DNSet ini sendiri merupakan memiliki pola training akurasi yang lumayan konsisten, teman-teman, hingga mendekati titik stabil pada epoch terakhir. Dan juga nilai validation akurasi juga paralel, dan dengan selisih yang kecil, relatif kecil semua, teman-teman, dibandingkan training akurasi, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwasannya model mampu menggeneralisasi dengan baik seluruh data tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Dan juga sama halnya dengan validation akurasi dan juga training akurasi, bahwasannya kurva training loss dan validation loss juga menurun secara stabil, menunjukkan proses optimasi yang sangat-sangat efektif. Selanjutnya ialah hasil training dari EfficientNet B0, yang mana hampir mirip dengan DNSNet tadi sendiri, teman-teman, yang merupakan perbedaan sedikit dari DNSNet itu sendiri merupakan peningkatan training akurasinya yang lumayan cepat dari awal pelatihan, tetapi pada akhirnya juga stabil seperti DNSNet sebelumnya, yang menunjukkan bahwasannya tetapi jika dilihat juga ada beberapa fluktuasi sedikit, dan tetapi tidak ada hal-hal yang berlebihan, yang mana menunjukkan bahwasannya model sendiri tidak mengalami overfitting dan juga pembelajarannya juga stabil. Selanjutnya ialah hasil training ResNet 50, yang mana pada training plot ini sendiri ResNet 50 menunjukkan performa paling stabil dan efisien di antara seluruh model. Dan juga bisa dilihat sendiri pada training plotnya, teman-teman, untuk ResNet ini sendiri sangat stabil dari awal hingga akhir pelatihan. Selanjutnya kita masuk ke model terakhir, yakni VGG19, yang mana pada VGG19 ini sendiri cenderung tertinggal lah dari beberapa arsitektur sebelumnya, yang mana lebih sangat-sangat fluktuatif dan juga menunjukkan bahwasannya terjadi overfitting yang berlebihan pada proses pelatihan VGG19 ini, yang mana menunjukkan bahwasannya VGG19 ini sendiri tidak bisa menggeneralisasi data dengan benar, model dengan benar. Dan juga mungkin ada sedikit beberapa penelitian bahwasannya VGG19 ini sendiri membutuhkan data yang sangat besar untuk melakukan generalisasi, sehingga adanya overfitting pada pelatihan training data pada penelitian saya ini sendiri. Selanjutnya ada evaluasi confusion metric, yang mana pada confusion metric ini sendiri seperti yang teman-teman lihat, DNSNet, bisa teman-teman lihat sendiri untuk confusion metric dari DNSNet ini sendiri. Kita lanjut ke confusion metric dari EfficientNet B0. Selanjutnya di sini ada hasil dari confusion metric dari ResNet 50. Di sini ada hasil confusion metric dari VGG19, dan ini merupakan hasil rangkuman dari seluruh hasil evaluasi metrik, baik dari 5 metrik utama, yakni akurasi, presisi, sensitivitas, spesifitas, dan juga F1 score. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk dari masing-masing arsitektur. Selanjutnya ialah kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini. Jadi dari performa arsitektur CNN yang sudah saya gunakan, ResNet
50 menunjukkan performa terbaik dalam akurasi dan stabilitas pelatihan tertinggi, yang mana mekanisme residual learning terbukti efektif dalam menjaga aliran gradien dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Selanjutnya ada EfficientNet B0 yang menempatkan posisi kedua dengan efisiensi tinggi dan jumlah parameternya kecil namun tetap mampu mencapai akurasi tinggi melalui penerapan compound scaling dari arsitekturnya sendiri. Selanjutnya ada posisi ketiga, ada DenseNet 121 yang memberikan hasil yang baik stabil, namun meskipun masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kelas seperti glaukoma dan normal yang mana sudah ditunjukkan pada hasil confusion matrix sebelumnya. Dan di sini untuk posisi terakhir ada VGG19 yang mana memiliki performa terendah karena kecenderungan overfitting serta keterbatasan arsitektur konvensional yang tidak memiliki koneksi antar lapisan. Dan di sini ada juga evaluasi confusion metric dan metrik selanjutnya, yang mana bahwasannya pada confusion metric menunjukkan juga bahwa ResNet dan EfficientNet B0 memiliki distribusi prediksi yang paling seimbang antar kelas, yang mana dilanjutkan oleh DenseNet 121 yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap kelas retinopati diabetik, sedangkan VGG19 yang mengalami dominasi prediksi pada kelas normal yang menandakan lemahnya kemampuan generalisasi model. Secara keseluruhan dan menurut saya nilai metrik evaluasi menegaskan bahwasannya ResNet 50 merupakan arsitektur paling andal untuk klasifikasi multikelas citra fundus retina mata. Dan ada pula kesimpulan ketiga, yakni efektivitas dari augmentasi data yang sudah saya gunakan, bahwasannya terbukti pada training model ini untuk rotasi augmentasi data, rotasi horizontal, dan juga preprocessing sebelumnya dapat menaikkan akurasi, meningkatkan akurasi model, serta mengurangi risiko overfitting. Dan di sini ada juga pencapaian dari penelitian saya, yang mana penelitian saya sendiri berhasil lah membandingkan performa dari 4 arsitektur yang saya gunakan dari ResNet 50 sampai ke VGG19, yang mana mengevaluasi dari mengevaluasi dari efektivitas augmentasi data dalam meningkatkan akurasi model. Dan di sini ada juga keterbatasan penelitian pada penelitian saya sendiri. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwasannya ukuran dataset saya sendiri masih terbatas dan hanya berasal dari satu sumber, yakni sumber Kaggle, sehingga variasi citra belum sepenuhnya terwakili, dan juga penelitian juga belum diuji menggunakan dataset klinis lokal dan belum diintegrasikan dalam sistem diagnosis real time. Secara keseluruhan, menurut saya juga penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning berbasis CNN memiliki potensi besar dalam mendukung sistem deteksi dini penyakit mata melalui citra fundus retina mata. Selanjutnya ada juga saran pada penelitian untuk selanjutnya, yang mana berdasarkan dari hasil dan juga keterbatasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya menyarankan bahwasannya untuk penelitian sebelumnya adanya peningkatan dataset agar lebih besar dan lebih beragam, sehingga dapat mampu melakukan generasi pada data-data klinis yang sebenarnya gitu. Dan juga mungkin bisa diintegrasikan pre-train model dan fine tuning pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada pengembangan model hybrid atau ensemble, yang mana bisa dibilang seperti model gabungan lah. Contoh dari gabungan model ResNet dan juga model EfficientNet ataupun model-model lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu hasil dari penelitian saya, dan juga sedikit kurang lebih pemaparan saya untuk penelitian saya untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Deep Learning. Kurang lebih jikalau saya ada salah kata, saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.